Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan hendaklah kepuasan seorang thalabul ilm bukan hanya puas bisa hadir, bukan hanya senang bisa hadir, namun yang menjadi kepuasan seorang thalabul ilm adalah manfaat ilmunya. Karena yang diharapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan sekedar kita hadir di majelis ilmu, bukan sekedar kita bisa hadir di majelis, namun manfaat ilmunya ini. Lah, manfaatnya ilmu itu dipandang dari beberapa sisi. Yang pertama, manfaatnya ilmu dipandang dari beberapa sisi. Yang pertama, manfaat untuk dirinya sendiri. Manfaat untuk dirinya sendiri. Terlihat ilmu itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, dilihat, diukur dengan dua ciri, tanda-tandanya dua. Ya, kita perhatikan. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, sudah ada manfaatnya belum pada diri kita ini? Ada dua cirinya. Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama adanya kecondongan hatinya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hatinya condong, hatinya senang kepada perkara-perkara yang baik. Ini ciri pertama. Jadi kalau kita ngaji, kok hati kita setelah ngaji itu kok jadi senang,
dengan amal-amal yang baik, dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik, itu tandanya ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Coba dirasakan, makanya ngaji niku nggih, jangan cuma ngaji, jangan. Itu dirasakan, makanya ngaji itu dirasakan. Tolong diperhatikan, dirasakan. Perubahan, ibadah meningkat, manfaat ilmunya. Ketaatan meningkat, manfaat ilmunya. Akhlak membaik, sifat berubah, manfaat. Itu tanda pertama, dirasakan. Yang dulu emosian sekarang mulai penyabar. Ada perubahan dari sisi yang pertama, adanya kecondongan kepada perkara-perkara yang baik. Itu berarti ilmunya manfaat pada dirinya. Yang kedua tandanya apa? Kecondongan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Hatinya mulai gelisah dengan hal-hal yang gak baik ini. Hatinya mulai sakit melihat sesuatu yang gak baik. Sehingga karena hatinya nggak tenang dengan yang nggak baik, dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang nggak baik ini. Ini tanda-tanda. Jadi hatinya terasa pahit, merasakan pahitnya keburukan. Ya, kalau dulu sebelum ngaji di rumah karaoke sambil megal-megal sendiri, barangkali ada. Ada enggak? Enggak usah dijawab. Ya setelah ngaji ini kok enggak enak megal-megal ini ya. Kok enggak enak rasanya, kok malu kita. Ini tanda-tanda kebaikan. Kalau kemarin merasakan nikmatnya kemaksiatan, sekarang merasakan pahitnya keburukan. Pahitnya keburukan. Ya, nah ini tanda-tanda ilmunya yang bermanfaat untuk siapa? Dirinya sendiri. Nah sekarang mari kita evaluasi setelah ikut kajian ini, kira-kira berapa sifat yang sudah kita rubah? Nah, berapa sifat kita yang sudah mampu kita rubah? Coba diperhatikan ini. Sudah berapa sifat yang sudah mampu kita rubah? Dari malas menjadi semangat, walaupun sedikit tapi ada peningkatan. Kalau kemarin sebelum kita ikut kajian 1 bulan gak nyentuh yang namanya Al-Quran, cuma kecuali lap-lap meja aja, bersih-bersih meja, megang Quran untuk dibaca, enggak dipindah. Ada enggak seperti itu? Hah? Ada. Sekarang mulai membaca Al-Quran walaupun cuma 5 ayat, berarti sudah ada apa ibu? Perubahan. Rubahlah, berusaha untuk berubah. Ingat ibu, hal seperti ini tidak bisa kita sandarkan, ya nanti kan ditakdirkan Allah. Enggak bisa. Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba diperhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk Mas diperhatikan.
Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kalau memang kajian ini yang kita ikuti di mana-mana, ya, terus nggak merubah sifat, pertanyaannya mesti ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita ini. Apa diantaranya? Mungkin belum memenuhi adab-adab thalabul ilm. Kenapa nggak nyentuh ilmu itu ke hati? Kenapa ilmu itu tidak nyentuh ke hati? Perhatikan adab-adab thalabul ilmunya, diperhatikan. Apa saja? Satu, loh kan masalah. Adab-adab thalabul ilmu apa saja, Pak? Ya Allah, iki jenenge jodoh, Bu. Satu apa? Mengikhlaskan niat. Dua apa? Adamul kibar. Adamul kibar, menghilangkan kesombongan, menghilangkan kecongkaan, menghilangkan keangkuhan. Jangan congkak, jangan angkuh. Di dalam thalabul ilm harus tawadhu. Jangan diberi kesempatan hati merasa lebih baik dari orang lain. Jangan dibuka pintu itu, harus ditutup, celah-celahnya harus ditutup. Kenapa? Pintu itu yang menjadikan kita nggak baik-baik itu. Kenapa? Karena selalu merasa lebih baik. Itu yang kedua, dihilangkan sifat takabur, hilangkan sifat sombong. Yang ketiga apa? Ijtinabul ma'as, meninggalkan maksiat. Meninggalkan apa? Maksiat. Nah, yang keempat apa? Istima'. Nah, ini mulai menyimak dengan baik, anteng. Antum lihat, bapak-bapak perhatikan kisah-kisah para sahabat ini kalau mencari ilmu itu nggak ada yang ngurei pensil aja, nggak ada. Allah, ngurei pensil nggak ada. Itu menunjukkan apa? Seakan-akan di kepala-kepala kami itu ada burung yang hinggap, konsentrasi. Nah, coba ini sudah dipenuhi belum? Istima', mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan baik, ya. Kemudian konsentrasinya diantaranya apa? Kalau udah ngaji begini, wilayahnya pengajian, wilayahnya ilmu. Ya, wilayahnya ilmu. Maka tidak boleh lagi berkomunikasi dengan makhluk yang di luar. Jangan WA-WA-an. Ya, jangan WA-WA-an. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri insya Allah ke depan. Kalau Allah izinkan kita akan membahas kitab Tadhkiratus Sami'. Ya, kita akan membahas kitab Tadhkiratus Sami' insyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu diantara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Baik, sebagaimana yang telah disepakati bahwa materi kita pada siang hari ini adalah pembahasan tentang nuqsanil iman.
sebab-sebab kenapa cahaya iman ini meredup. Ya. Kenapa cahaya iman ini meredup? Iman lemah. Secara global yang menyebabkan iman itu berkurang ada dua. Yang menyebabkan iman berkurang ada dua perkara secara global. Yang pertama adalah an-nafsihi, dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama apa Ibu? Dari dalam dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua an ghairihi, dari luar dirinya. Yang kedua dari apa? Luar dirinya. Jadi yang pertama sebab-sebab internal, sebab yang kedua eksternal. Itu yang menyebabkan iman ini kenapa berkurang. Iman rapuh. Nah, amma min nafsihi, adapun sebab-sebab dari dalam diri seseorang itu arbaun, ada 4. Ya. Jadi yang menyebabkan iman berkurang dari dalam diri kita itu ada 4 sebab. Apa 4 sebab tersebut? Yang pertama adalah al-jahl, kejahilan. Yang pertama kejahilan. Itu yang pertama, kebodohan. Syekh Abdul Razak mengatakan al-jahl, kebodohan itu merupakan min asbab, dari sebab-sebab utama nuqsanil iman, berkurangnya iman. Kata Syekh Abdul Razak, kebodohan itu merupakan penyebab utama yang dapat mengurangi keimanan. Karena ilmu, sebagaimana ilmu itu merupakan sebab ziyadatul iman, sebagaimana ilmu menjadi sebab bertambahnya iman. Jadi kalau ilmu penyebab utama iman itu bisa bertambah, maka lawannya apa? Apa Bu? Kebodohan merupakan sebab berkurangnya iman. Maka kita tidak boleh menjadi orang-orang yang jahil. Di antara musibah, innal min masaib, di antara musibah-musibah yang besar di dalam diri seseorang, di antara bencana-bencana yang menimpa jiwa yang paling besar adalah al-jahl. Apa Bu? Kebodohan. Itu di antara musibah-musibah, di antara bencana-bencana yang besar menimpa jiwa. Ketika orang itu ditimpa dengan sebuah kebodohan, itu musibah terbesar, bencana yang paling mengerikan. Kenapa? Fa innahu minhu, karena sesungguhnya dari kejahilan itu semua faktor dosa itu berasal. Allah.
Kenapa kok bodoh dikatakan, kebodohan itu dikatakan musibah paling besar menimpa pada jiwa? Karena sesungguhnya semua dosa, kejahatan yang dilakukan manusia itu berasal dari kebodohan. Semua dosa itu berasal dari kejahilan. Kita lihat di beberapa ayat. Pertama kita lihat surat An-Nahl ayat 119. Surat An-Nahl surat berapa Ibu? 16 ayat 119. Summa inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalah thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya. Kemudian sesungguhnya Rohmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Rohmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita simak ayat itu pelan-pelan. Kemudian sesungguhnya Rohmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Dan satu poin, orang melakukan kesalahan karena kebodohan. An-Nisa ayat 17. An-Nisa ayat 17. Sudah ketemu? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Iya. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kembali kita diingatkan oleh ayat, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran jahil. Maka ayat-ayat ini, dua ayat ini sebagai perwakilan ayat-ayat yang lain. Nanti banyak ayat-ayat yang lain-lain secara khusus, ya, secara khusus menjelaskan seperti kaumnya Nabi Musa, seperti kaumnya Nabi Lot, ya, seperti kaumnya Nabi Lot. Maka semua pelaku-pelaku dosa itu bersumber dari suatu kebodohan. Nah, mari kita lihat perkataan seorang ulama, Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah berkata, kullu dhanbin asabahu abdun, kullu dhanbin asabahu abdun, setiap dosa yang menimpa hamba, setiap dosa yang menimpa hamba, ya, kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah,
maka dosa tersebut dari suatu kebodohan. Ya, jadi semua dosa yang menimpa kepada seorang hamba itu disebabkan karena apa? Kejahilan. Siapa yang berkata tadi, Bu? Abu Laliyah. Imam siapa? Abu Laliyah. Kapan-kapan kita tes Bapak Ibu itu kira-kira yang sudah dikenal nama imam-imam itu ada berapa? Nah, itu perlu dites ini. Jangan-jangan Imam Bonjol masuk ini. Imam Samudra. Kapan hari kan saya ada anak ngaji, anak remaja itu, ada anak kuliah, SMA, SMP, SD. SD-nya sebenarnya nggak ikut, habis apa privat sama ustadzanya yang di SMA itu ikut kajian. Kira kita tanya, ayo Mas, sebutkan nama-nama imam. Anak sing SMP namanya so Imam Bonjol. Oh masya Allah, masuk Imam Bonjol. Pun ya. Nah oleh karena itu maka obat dari kejahilan adalah ilmu. Obati kebodohan itu. Ketidaktahuan itu harus diobati, sebab karena kita tidak tahu nanti, Bu. Kenapa sih kok dikatakan sumber segala dosa? Karena nggak ngerti yang dilakukan ini salah apa enggak. Nggak ngerti, Ibu. Seperti anak kecil-kecil itu kan nggak ngerti pembatal-pembatal sholat itu apa. Nggak ngerti dia. Makanya walaupun sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam guyon terus, nggak mungkin dia mengulangi lagi. Bener apa enggak? Dia yakin bahwa dirinya sudah sholat dan ditanya ke sholat, wes ngono. Kapan hari itu? Ya Allah, saya sholat di belakang anak-anak. Sejak itu saya menghindar. Saya nggak mau sholat di belakang anak-anak. Kacau. Ada 3 anak ini, 3 anak. Yang satu itu pendiam. Ya yang jahil 1 gitu loh. Yang 1 ketularan. Sholat di depan dan saya di belakangnya gitu, di masjid perumahan. Nah, ketika sholat sudah mulai enak, anteng rakaat pertama, pertengahan rakaat yang 1 jahil ini godain temennya. Dulu. Saya ngelihat lah gregetan temen gue, beti gimana gue? Anjir ini beti dari situ ya. Lalu ngene anak kancane sholat kok di cowil cendul ngoten niku lho. Dan diam dia. Akhirnya temennya yang dijawil ini kan bingung, sopo dolek ini. Kita ngelihat komentar apa enggak, Bu? Ayo kalau Ibu ngelihat begitu komentar apa enggak? Komentar. Batinku kan iku mana? Iku. Kacau. Akhirnya dalam rakaat kedua dia lirik konangan, yang jahil konangan. Akhirnya dibales. Waktu sujud kakinya ditarik sama temennya, jeduk katanya. Jadi sing tengah niki diem saja nggak ubah. Kita kan juga mikir, iya ini pinter kan nggak kan? Iya apa enggak? Kacau, kacau. Akhirnya saling karena sudah konangan dibales, akhirnya guyonnya semakin terang-terangan, ada guyon jauh-jauhilan gitu. Lah yang setengah terganggu akhirnya komentar. Sholat itu kali rame jadi gitu. Batinku podo ae. Dan dia nggak merasa salah, begitu tuh nggak merasa salah. Mengingatkan itu dia merasa benar. Kenapa? Kenapa? Nggak ngerti kalau itu juga membatalkan sholat. Ketidaktahuan itu yang merusak. Nah coba ibu-ibu bisa nggak nolak sebuah pemahaman yang tidak benar sesuai dengan Al-Quran kalau ibu nggak punya ilmunya? Hah? Bapak-bapak bisa nggak nolak pemahaman yang nggak benar? Baik, tanpa ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya.
Nggak bisa kita, Bu, nolak epil nggak ngerti ku bener apa salah. Apalagi yang diserang melalui perasaan. Kok menurut perasaan cocok ini? Menurut perasaan cocok. Orang liberal itu kan garapnya melalui perasaan. Makanya banyak pengaruhnya kepada anak-anak kuliah dan anak mahasiswa itu. Sekarang banyak orang-orang liberal berpikirnya ini. Nauzubillah min syarri dzalik, rusak. Nah, itu pencampur aduan soalnya, ikhtilat ya, wahdatul adyan. Wahdatul adyan itu penyatuan dalam agama. Wah, tekno dublek tadi situ agama nih. Nah, kalau begitu kan nggak ada pembatas, lakum dinukum, nggak ada pembatas. Sementara agama Islam ada pembatas. Ya, bagimu agamamu, bagiku agama. Ada jelas. Makanya disebut kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ini pembeda, tidak sama. Jelas. Agama itu enggak sama. Siapa yang mengatakan enggak sama? Allah yang mengatakan enggak sama. Makanya turun ayat ini. Kul, jadi kan pernah baca kul ya ayyuhal kafirun betul? Langganan. Gitu. Persoalannya apa? Pengertian yang bisa kita ambil di situ. Surat Al-Kafirun itu pembeda, pembatas antara agama Islam dengan agama yang nggak sama. Makanya jenengan bilang apa? Kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Embuh. Ngapa artinya, Pak? La a'bud, saya bukan penyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Lho ngono lho artine kuwi. Aku bukan penyembah apa yang kamu sama apa enggak ini? Kok diantar podo ae. Beda. Tapi bukan berarti kita harus berantem gitu loh. Paham ya? Beda. Bukan kita harus bermusuhan gelut itu ora. Beda. Sampeyan kalau ditanya Tuhan sampeyan punya anak dengan enggak sama apa enggak? Beda. Oh, sampean yang bilang tiap hari langgaran kul huwallahu ahad ngono lho. Halo. Kok diantar podo iki sing padha apane? Bukan berarti kemudian kita berantem dengan orang Kristen, enggak. Lakukan ibadah kalian sesuai dengan keyakinan kalian. Nah, aku tak lakoni agamaku sesuai dengan keyakinan. Cuma enggak sama, jadi dicampur. Lah kalau agama semua sama nanti pindah agama itu seperti pindah mikrolet. Bagaimana? Coba tanya kepada teman-teman kita yang Nasrani, sama nggak Pak Tuhan kita? Mereka nggak akan mengatakan sama. Coba ajak Tuhan kita satu, mau nggak? Nggak mau mereka. Mau sampean sing ngetek ae. Ngerti ngetek kan sampean ini? Sampean sing ngetek iki. Nggak sama gitu loh. Ya, coba dijak ijol-ijolan. Kalau memang sama ya Pak, besok Jumatan ikut sholat Jumat ya. Para pendeta, oh enggak Mas, beda-beda. Oh kita mengatakan kul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Mereka mengatakan tiga. Loh kok bodoh tuh kondi? Satu dengan tiga sama apa beda? Dari jarak dekat. Dari jarak dekat sama apa enggak? Dari jarak jauh, dari samping. Semua agama sama apa nih sing bodoh. Makanan yang halal haram sama apa enggak? Semua sama. Apanya yang sama? Diplokoto sampean gitu loh. Jadi kalau ada ustadz-ustadz mungkin Pak Yai juga bilang begitu, ini menyalahi syariat dan ini mengingkari ulama. Gak benar gitu loh. Jelas ya? Bukan kita menanamkan permusuhan, enggak ada permusuhan. Ya kalau Anda yakin Tuhan Anda tiga ya silakan. Cuma kami nggak ikut gitu loh. Karena kami meyakini Tuhan kami kul huwallah itu. Pun enggak usah kenceng-kenceng. Nah, kalau kita nggak memiliki ilmu nggak bisa nolak.
nggak bisa nolak kita. Atau pengajaran-pengajaran yang menyelisihi sunnah nggak bisa nolak. Gimana nolaknya kita? Lo nggak punya sama nih loh Bu, ibu tidak pernah belajar tajwid, terus nyimak anak baca Quran, pasti lancar. Gimana? Ayo, bapak-bapak nggak belajar tajwid, terus nyimak cucunya baca Quran, lancar nama badan? Lancar. Kenapa? Mbah, ya apa bagi mbah? Terus panjang pendek beres. Dulu waktu saya ngajar TPQ ini kok ada anak-anak protes anak-anak. Ustaz Ro'o, saya tuh kalau disimak mama di rumah itu lancar. Disimak Ustaz tuh balik-balik salah sih Ustaz. Pegel aku baleni ngene. Lah aku dikonono ya mangkel no. Yang sing salah iku mbokmu. Aku sing mbok salahne malah. Ibu, gimana Anda menolak sebuah pemahaman yang salah kalau Anda nggak punya ilmu? Bagaimana menolak? Seperti ada orang berpendapat wanita itu nggak pakai jilbab, nggak wajib pakai jilbab, itu budaya Arab. Jenengan bisa bantah nggak dengan hati walaupun tidak dengan lisan? Salah Pak Yai ki. Kenapa? Allah yang mewajibkan, itu bukan budaya Arab. Ada nggak yang mengatakan itu budaya Arab? Ada apa enggak? Oke, sampean nggak ngerti. Banyak para asatidz ustadz menyatakan jilbab itu ndak wajib, itu budaya Arab. Kemungkinan ustadz ini waktu membaca surat Al-Ahzab dicoloti. Mana loh? Gak diwoco kabeh. Dibuka surat Al-Ahzab 59. Saya podo ngerti nih, ayo. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 59 itu Allah wajibkan muslimah nutup aurat. Allah yang wajibkan. Duduk wong Arab. Sampun? Surat 33 ayat pinten Bu? 59. Silakan. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada 2 targetnya, ada 3 targetnya dalam ayat yang lain, nanti digabungkan. Wahai Nabi, ya, katakan kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu, serta sampaikan kepada istri-istrinya orang mukmin. Orang mukmin mana ini? Orang mukmin mana Bu? Semuanya. Orang mukmin Cimon katut nggak kira-kira? Katut. Oh katut. Semuanya. Sampaikan kepada istri-istrimu dan istri-istrinya orang mukmin. Sampaikan pada mereka dan anak-anak perempuannya. Apa yang perlu disampaikan? Supaya mereka yudnina alaihinna min jalabibihinna, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Tafsir niki Pak, wonten gini tafsir Jalalain. Ojo keliru jalan lain. Wes dibuka sing duwe kitab. Jalalain niku kitabnya madhab Syafi'iyah. Imam Suyuti mengatakan wajib wanita bercadar. Kan tambah kaget sampean. Imam Suyuti madhab Syafi'iyah. Makanya Imam Syafi'i menatakan itu wajib menutup wajah.
Ayo coba, makanya dibuka lah tafsirnya. Sampean tukune tafsir mimpi ya. Ayo tafsir Jalalain dibuka. Nggak usah tafsir Jalalain dibuka. Kenapa saya agak ngotot demikian? Ada sebagian teman-teman kita tuh benci dengan teman-teman yang pakai cadar. Padahal Imam Syafi'i mengatakan apa? Wajib. Bahkan Bu, ayo sampai duwe fikihnya Imam Syafi'i bukan? Kitab Al-Um beli. Ayo tuku. Beli kitab Al-Um, itu kitab terbesarnya Imam Syafi'i. Di situ diungkapkan semua pendapat-pendapat beliau dari segala sisi. Beli. Apa kata beliau? Suara wanita itu bisa jadi fitnah. Cara lain. Suara wanita itu bisa jadi fitnah. Maka kenapa beliau berpendapat demikian? Itu karena ketakwaan dan kehati-hatian beliau yang luar biasa. Diambil dasarnya ketika sholat berjamaah imam salah, wanita jamaah makmum wanita tidak boleh mengingatkan imam dengan suaranya. Kenapa? Galfok. Galfok. Kenapa sih demikian? Karena wanita itu identik, Bu. Ngapunten sangat. Wanita itu identik. Kalau berbicara dengan orang lain itu sopannya luar biasa. Sopannya luar biasa. Kalau ditelepon orang lain, telepon rumah nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari siapa ya? Itu kalau dengan orang lain ada iramanya gitu. Itu yang telepon kalau nggak benar-benar berhati-hati dan wanita itu nggak menjaga lisan, keturun sing ditelepon. Terkena iramanya wanita itu. Coba kalau ditelepon suaminya jawabnya gimana? Lapo ya? Beda. Astagfirullah. Nah makanya ini tadi kembali kepada persoalan. Makanya banyak kemudian di antara saudara-saudara muslimah kita yang belum mengenakan jilbab. Kenapa? Karena nggak ngerti bahwa itu adalah wajib. Nggak ngerti, Bu. Ada yang menghubungkan, wah aku lo mau Quran, saya turungi sok kok jilbab. Ini nggak ada hubungannya dengan baca. Ini urusannya ndas. Ini urusannya dengan kepala, nggak ada hubungannya dengan, halo Bu, nggak ada hubungannya dengan bisa baca Quran. Nah, ini urusannya apa? Ini urusannya kepala. Bagi ibu-ibu satu, syaratnya orang berjilbab wajib itu satu, berakal. Berakal sehat. Yang kedua, sudah balik. Itu. Nah kalau anak kecil-kecil nggak pakai jilbab nggak masalah. Tapi sekarang malah kebalik. Ibu-ibu kalau punya anak kecil-kecil itu kalau belanja ke mall, ya, atau acara resepsi, acara apa, walimahan, pernikahan itu justru anaknya dijilbabi. Ibunya malah enggak. Ya kita harus husnudon, nggak boleh suudon. Mungkin anaknya sudah balik, ibunya belum. Kita harus husnudon gitu. Ya nanti sama ngundang sama, Masya Allah udah balik. Ya Allah Bu, jenengan belum balik. Bon ya. Jadi kita nggak bisa nolak sesuatu ketika kita nggak punya ilmu. Beda banyak. Makanya para ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan semakin sempit ilmu seseorang, semakin berpeluang besar untuk melakukan kesalahan. Saya ulangi. Semakin sedikit ilmu pengetahuan seseorang, semakin berpeluang besar untuk melakukan sebuah kesalahan.
Itu kaidah para ulama, Pak. Ya, semakin sedikit ilmu seseorang, semakin berpeluang besar melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Itu faktor pertama yang menyebabkan turunnya iman, yang menyebabkan berkurangnya iman. Yang pertama adalah kebodohan. Maka obat dari kebodohan apa? Belajar. Belajar. Yang kedua, apa yang menyebabkan berkurangnya iman? Yang kedua adalah mutahawun au al-ghaflah, kelalaian. Kelalaian. Apa ini? Surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Surat Yunus, surat berapa Ibu? Surat 10 ayat 7 dan ayat 8. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah di neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, artinya apa? Enggak percaya akan pertemuan dengan kami. Maksudnya apa? Manusia dalam masalah urusan akhirat itu dibagi menjadi tiga, Ibu. Saya ulangi, manusia di dalam mensikapi urusan akhirat itu ada tiga macam. Ada tiga golongan manusia di dalam mensikapi urusan akhirat. Yang pertama adalah orang-orang yang yakin secara mutlak akhirat itu ada, kehidupan setelah kematian itu ada, balasan itu ada, nikmat siksa itu ada. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang, kalau orang itu betul-betul yakin ada kehidupan setelah kematian, ada balasan antara kebaikan dan keburukan, ada nikmat bagi pelaku kebaikan, ada siksa bagi orang berbuat buruk, pasti dia akan banyak berbuat baik. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang pertama. Jadi kalau ada orang yakin tentang akhirat, ada neraka, ada surga, yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan, pasti orang nggak akan meninggalkan keburukan karena dia nggak mau disiksa. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang mutlak nggak yakin. Mati selesai urusan, nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ada surga, nggak ada neraka. Yang baik nggak mendapat balasan, yang buruk pun nggak mendapat balasan. Ini kelompok yang kedua, mutlak. Makanya disebutkan ayat ini, orang-orang yang tidak yakin dengan pertemuan dengan kami, nggak percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada. Kira-kira apa yang dilakukan orang semacam ini, Bu? Hah? Surga, jadi berbuat baik nggak ada balasannya, berbuat buruk pun nggak ada balasannya. Kira-kira apa yang dilakukan orang seperti ini? Hah? Pasti dia akan berbuat buruk seburuk-buruknya. Kenapa? Oh, nggak ada balasan kok.
Berarti kalau kita berbuat baik ini rugi. Betul nggak? Betul nggak? Allah. Lo orang kafir saja lo percaya lo kehidupan akhirat itu ada. Orang kafir. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Orang kafir pun yakin. Makanya kalau di majalah Jawa Pos itu satu lembar itu ada berita kematian. Telah meninggal, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Bapak itu apa? Ada lagi telah meninggal dunia dengan tenang. Ya mesti ae. Nek kejat-kejat iku urung mati. Kabeh jenenge mati ya mesti tenang. Enggak usah ditulis ora apa-apa. Telah meninggal dunia dengan tenang. Ya mesti ae tenang mau mati. Itu keyakinan adanya kehidupan setelah. Maka kalau memang benar bahwa tidak ada balasan bagi orang berbuat baik, tidak ada balasan orang berbuat buruk, maka yang paling beruntung, yang paling bejat. Betul apa enggak, Bu? Dan itu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat. Kita nggak bisa bayangin kalau ini dibenarkan keyakinan semacam ini. Dadi opo gitu loh, Bu. Saling membunuh nggak masalah. Nggak perlu ada aturan. Buat apa aturan itu? Oh nggak ada balasan nih kok. Saya coba ibu bisa bayangkan dasarnya kerusakan yang ditimbulkan. Orang yang tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Ibu bisa bayangin. Coba yang sering kali kita ngerem, kita nggak berani, sudah mulai takut, apalagi kita sudah ngaji. Allah, berbeda perubahan ini. Ya dulu ibu-ibu yang belum ngaji, belum kenal jilbab itu wajib, keluar masuk seludur, pelutus, nyelurut, kemana saja nggak masalah, nggak pakai. Sekarang mau keluar rumah, cari dulu sampai yang teriak-teriak, Mbak, sampai nolong di. Saya ndolek jilbab. Akhirnya kesuwen gak kepethuk jilbab pakai helm. Loh, sampe kate nanti ndolek jilbab kesuwen. Yang penting rambut enggak. Nah, itu caranya. Kadang-kadang sing ngenteni njaba niki celak-celuk sing kene jilbabe mumet gak ketemu-ketemu. Padahal jilbab niku sak arat-arat. Lho nggih mboten. Di lemari ku tumpukan ya jilbab, di centelan ku ono 7 sing dicentelno. Durung sing klimbrukan. Ngono ku ndolek jilbab jelimet gak ketemu-ketemu. Kesuwen akhirnya gak helm. Jare sing ngenteni lho sampean kate nanti ya ki mang kesuwen ndolek jilbab. Beda, kenapa takut? Ini haram dilihat orang itu. Haram. Makanya coba ketika ibu sudah mulai berubah, ada reaksi nggak dengan orang-orang di sekitar? Ada nggak? Ada. Ada, Bu. Dan teman-teman reuni dulu tahun kemarin masih gundulan. Sekarang, kena apa ndasmu? Ono ayo arek takon. Wong saya datangi teman-teman sekolah dulu di kampung itu. Lah porek diingu, mbok cukul dhewe aku ya nyirami ngono. Lah apa mbok kok dawakno ya cek dawa-dawa dhewe gak ngingoni ngono. Wong aku ya ora nyirami cukul karepe dhewe. Tak guyoni ngoten sisan. Akhirnya teman-teman sing ngerwa cek tambah kok balik jembak-jembak tak bales jangkute. Kamu kok tambah cantik ngono aku. Ojo ngono tau lho, gak gelem kok dibales. Aku mbok jempok meneng ae janggutmu tak jempok tambah cantik malah gak gelem kowe. Kelalaian itu ada beberapa macam bentuk kelalaian yang dialami manusia. Pertama, lalai terhadap robnya. Kelalaian yang dialami manusia meliputi beberapa hal.
Satu, apa tadi? Lalai terhadap Robnya, lalai terhadap Tuhannya. Ya, lalai terhadap Robnya ini banyak penjelasannya nanti. Yang intinya orang yang lupa dengan Robnya itu dia juga lupa dengan karakter dirinya, dia lupa dengan posisinya. Itu pertama. Makanya ada ayat mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu durhaka kepada Rabbmu? Apa yang menyebabkan kamu lupa kepada Rabbmu sehingga kamu durhaka kepadanya? Itu lupa, kelalaian manusia yang pertama adalah lalai kepada Rabbnya. Yang kedua, lalai terhadap tujuan utama dia diciptakan. Ini kelalaian yang kedua, lalai terhadap tujuan utama dia diciptakan. Kita diciptakan itu ada tujuannya, Ibu, jangan disalahgunakan. Ya, Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan yang mulia, tujuan yang besar, yakni beribadah kepada Allah. Jangan disalahgunakan. Itu nanti yang kita kembali kepada Allah, dipaito sama Allah. Coba ketika orang merantau, tujuannya apa? Hah? Orang merantau tujuannya apa? Kerja mencari nafkah. Ketika balik tidak bawa apa-apa, apa komentar keluarganya? Dipuji atau dipaito? Seperti itu nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika kita dalam perantauan di dunia ini kembali tidak membawa sebuah kebaikan, kita siap-siap dipaito sama Allah. Untuk apa di dunia selama ini kan? Dipaito sama Allah. Ketika mereka minta kembali lagi, minta dipanjangkan umurnya, minta dikembalikan di dunia supaya dia beribadah, supaya dia bisa melakukan kewajiban yang dulu dia tinggalkan. Dipaito sama Allah, Ibu, dipaito sama Allah itu. Apa kata Allah? Ketika manusia merengek-rengek, berteriak-teriak, menjerit-jerit, minta dihidupkan kembali, dipaito sama Allah. Bukankah telah aku panjangkan umurmu sampai sekian puluh tahun, masih kurang? Coba dibuka surat Fatir. Surat apa? Surat 35 ayat 37. Surat Fatir surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ayat ini yang menjadikan air mata orang-orang ahli neraka tidak pernah berhenti. Ayat ini yang membuat ahli neraka nggak pernah berhenti menangis, nggak pernah berhenti menangis, setiap saat terus menangis, sampai akhirnya apa? Terluka mata-mata mereka. Nah, dari luka-luka mata inilah kemudian mengalir darah.
dari luka-luka mata mereka tersebut. Karena setiap hari harus mengucap matanya, menangis terus. Kenapa? Kesempatan itu udah habis. Sementara mereka berjanji dengan janji yang sangat kuat. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan melakukan amal-amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Ini penyesalan ahli neraka, tangisan ahli neraka, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Lalu dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah telah aku panjangkan umurmu sampai usia 60 tahun. Sehingga para ulama mencatat sebuah kitab dengan judul Ya Sahibus Sittin, wahai yang berumur 60 tahun. Karena umur Nabi umat Muhammad ini berkisar antara 60 sampai 70, dan jarang yang melampaui 70 ini. Yang sudah 59 siapa? Tinggal 1 tahun. Umur Nabi Muhammad tidak berkisar dari itu, antara 60 sampai 70. Makanya Nabi menyebutkan usia 60 tahun itu adalah apa itu dikatakan ma'rokah, itu seperti tempat pertempuran, medan pertempuran. Nabi menyebutkan usia 60 sampai 70 tahun itu usia di medan pertempuran. Apa? Rawan kematian di situ. Umur yang sudah sekian itu usia panjang apa pendek, Bu? 60 tahun, panjang apa pendek? Panjang, Pak. Dan itu diungkit oleh Allah, dipaitul sama Allah. Bukankah telah aku panjangkan umurmu? Artinya apa? Kesempatan sampai pada batas, dan kamu nggak tobat-tobat, kamu nggak berubah-berubah sampai batas yang terpanjang pun kamu nggak berubah. Lalu sekarang begitu ajal sudah tiba, kamu masih minta ditambah lagi. Karepmu apa, kata Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kan diingatkan di situ, telah aku panjangkan umurmu, telah aku beri kesempatan berkali-kali kepadamu, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, supaya di usia kesempatan-kesempatan berkali-kali itu bisa jadi renungan bagi orang yang mau merenung, bisa menjadi bahan berpikir bagi orang yang mau. Ternyata kan tidak semua orang mau berpikir tentang ini. Ayo, apalagi kalau udah semangat hidup ini kayak kematian itu masih jauh. Kematian masih jauh, ya Allah. Kematian itu bisa jadi terjadi di mana-mana, jamaah. Kemarin saya ngaji beberapa kali peristiwa bab ngaji kematian, kecelakaan. Kok tiap kali saya lewat di jalan raya ketemu dengan kecelakaan? Allah, ini matian di mana-mana. Kemudian wajah aku munadzir, dan telah datang kepadamu peringatan. Apa peringatan itu? Yang pertama bermakna uban. Uban itu nasihat. Nah, kita nggak mau ketemu uban, akhirnya dicet, gitu. Apa namanya? Menghindari masa tua, itu nggak mau kita disebut tua. Bun, ini kelalaian yang pertama yang dialami manusia, lalai terhadap tujuan. Yang ketiga, lalai terhadap hakikat kehidupan dunia. Lalai terhadap hakikat kehidupan dunia. Dunia ini sementara, Ibu. Suka ndak suka, siap nggak siap, yakin nggak yakin,
Dunia ini sementara dan sebentar lagi akan kita tinggalkan. Makanya kalau bangun rumah nggak usah terlalu ribet-ribet, jangan ditinggal mawon. Ada teman, masya Allah ibu, bangun rumah itu 8 tahun baru selesai. 8 tahun. Rumahnya kayak istana, kayak gedung putih itu. Kan warnanya juga putih. Namanya tiang-tiang itu saya lihat pengajian itu, masya Allah. Bener tak ngaji di sini ini. Saya mau masuk nggak jadi. Bener nggak ini? Nunggu dulu. Ada orang jilbaban, cadar masuk, berarti di sini ngajinya. Cuma banyak yang datang sudah datang. Tapi apa bener ini rumahnya? Ternyata bener, masya Allah. 8 tahun baru selesai. Setelah selesai meninggal, bayangin coba. Meninggal. Baru selesai, jadi belum 1 tahun dia huni meninggal. Bayangkan perjuangan 8 ngumpulin data, tempelin itu berapa miliar itu rumahnya. Tiang 1 itu untuk rumah saya 1 cukup itu. Tiang 1 itu, insya Allah. Setelah itu kita tinggalkan tempat itu. Ibu sudah siapkan rumah dikubur. Nah ini kan lalai kita. Nah ibu mau hijrah apa enggak? Enggak mau? Mau? Enggak. Ibu mau pindah enggak dari dunia ini? Mau enggak mau Anda dipindah. Kalau Anda enggak siap, Anda siap enggak siap itu terserah jenengan. Kenapa tidak disiapkan? Dan kematian itu tidak mengenal Anda siap atau tidak. Ya Allah, betul demi Allah Pak, siapkan segala sesuatu. Di warung bisa terjadi kematian nggak Bu? Di rumah makan. Tapi kan karena kita nggak pernah terpikir oleh kita, begitu masuk rumah makan mikir kematian kan nggak pernah. Sehingga kita tidak berpikir yang banyak di sana. Kematian bisa terjadi di rumah makan itu. Banyak peristiwa-peristiwa, lagi makan soto, lagi makan bakso, lagi makan rawon, lagi pesen belum diantar sudah mati di dalam warung itu. Ya Allah. Tapi kita nggak pernah mempersiapkan di tempat itu ada kematian. Makanya kita lalai. Itu lalaian yang ketiga. Lalaian yang keempat, kelalaian terhadap kehidupan setelah kematian. Lalai kita bahwa ada kehidupan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita ini. Lalai. Nah, karena kelalaian terhadap 4 hal inilah segala dosa bisa terjadi. Rakus kepada dunia, tamak kepada dunia, ya Allah. Setelah itu kita tinggalkan. Setelah ngerebut harta warisan mati. Terjadi bisa enggak itu Pak? Setelah dia berantem dengan saudaranya, setelah dia pecat saudaranya, setelah dia bermusuhan, dia tinggalkan dunianya. Makanya enggak usah kesengsem dengan kehidupan dunia ini, enggak usah. Ya adapun jenengan mau bikin rumah besar enggak dilarang loh Bu ya, jangan salah paham loh ya. Dengan catatan duitnya sampean dhewe ngono lho ya. Ojo maksa utang ndak usah. Wis mending ono mae cilik tapi gak duwe utang ngono lho. Sampeyan iki menang gaya tok. Gayae koyo wong sugih kan utange akeh. Makanya ketap-ketip mikir utang. Gak usah gaya, urip gak usah gaya gitu loh. Apa adanya saja. Nggak usah mikir teman saya, teman saya. Nggak usah mikir teman. Anda miliki diri sendiri. Halo? Aku jadi gak mentolo muring-muring nih sampean. Gemes itu ndelok wong-wong nih. Kadang-kadang ya Allah sampai ada nangis, stres. Kenapa ya Allah? Ada pengusaha muda itu, muda-muda utangnya ratusan juta ya Allah. Gara-gara apa? Iki gara-gara blonjo nggak bawa duit, kuwi gara-gara digosak-gosok kuwi. Sampai saya ke Indomaret punya kartu
apa jenenge? Kartu apa? Sembuh. Pak punya kartu, ono kartu KTP tahu. Ada kartu member enggak? Dikasih kartu moh, dompetku ketebelen. Ya, dompetnya tebel mas, kata duit ora. Ya ono SIM. Urip niku sederhana aja lah, nggak usah neko-neko. Nen jenengan urip niku sederhana, enak ibu, tenang. Ternyata kesengsaraan itu Anda sendiri yang buat. Iya apa tidak sih? Sebenarnya yang dijadikan cari apa sih sebenarnya? Tenang apa ruwet? Ya tenang campur ruwet gitu loh Ustaz. Ya, apa yang dicari sebenarnya apa gitu kan? Enggak gaya ketok anu tapi mikir dewe utang mikir dewe. Enggak mungkin kan tetangga kita minta tolong untuk urunan. Gitu Bu, sudah sederhana aja gitu. Kalau memang punya silahkan beli, enggak apa-apa. Dengan catatan punya kemampuan dan butuh. Kalau nggak butuh nggak usah. Gitu loh. Rumah dikasih kolam, buat apa? Gimana kalau dikasihkan infak disedekahkan kepada kerabatnya? Ganteng. Kolam ya orang dinotok dikorai seminggu ya dijarong geletak mana? Halo? Iya, bikin taman awalnya tok disapu disiram, yalah enten tolong minggu lah. Ini kabeh tanduran. Ayo tak takoni nggih mboten? Akuarium kate klebonium koyo iya oh. Setelah itu yang namanya udang yang kemarin metekel itu dadi kurus. Gaya, nggak usah gaya, urip ini nggak usah gaya. Sederhana saja. Ya, bon. Wong dunia ya ngeten iki dunia itu apa sih Bu yang paling menakjubkan, yang paling apa sih dunia ini apa sih Bu coba? Makanan yang paling apa sih? Apa sih coba? Hah? Coba apa coba? Itu ada action aja orang itu. Dan kita nggak mendapatkan ketenangan. Wallah nggak akan mendapatkan ketenangan. Yang kita butuhkan apa? Tenang. Lah tenang itu dari mana? Bukan action, iktisad. Hidup sederhana, dipenuhi dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Itu nikmatnya luar biasa hidup itu. Sehingga pola pikirnya bukan memperhias pernik-pernik tempelin ini, nggak usah. Tapi karya, kemanfaatan yang kita berikan, itu yang menjadikan ketenangan. Nikmatnya syukur, nikmatnya qanaah, nikmatnya zuhud. Itu kalau jenengan masukkan ke dalam jiwa, maka Anda akan berhak mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mut, wahai jiwa yang tenang. Itu kita dapatkan. Dunia saya itu terserang Bu, dengan teman, dengan istri. Sekali waktu ngincipi pangannya wong sing sugih kuwi apa sih? Dincipi sekali aja. Enggak usah dibaleni, kenapa? Larang. Ikan bakar apa ini? IBC. Ya mek dipanggang, dikei kecap. Kecape padha ning omah. Tak pangan padha karo mujair. Cuma jenenge gurami mek ngono tok ae. Rasane padha. Nggih mboten? Jenenge gurami ambek mujair. Siji, regone larang, rasane nek wis mateng padha. Anak saya tak berikan mujair nila. Gurami pi, dulure ngono. Bingung, loh. Gurami punya saudara. Anak saya yang TK itu kan Masya Allah itu kalau tanya itu
Loh, memangnya Gurami punya saudara, Bi? Ada ini. Oh, baru tahu aku jadi. Apa namanya? Nila. Oh, Nila. Saudaranya Gurami. Iya. Saudara kandung? Bukan. Kata umiknya, abimu ku ngawur, abimu. Ya Allah, coba sekali waktu aja, biar tahu rasanya. Cuma gini aja kan selesai. Berapa harganya? Sekian. Masya Allah. Kita ulangi. Setelah keluar dari sini kita taubatan nasuha. Apa jangan balik lagi? Lalu kalau dimakan rumah-rumah makan, kalau kangkung saya coba teman-teman ajak makan di rumah makan yang agak istimewa. Mas, kangkung sak porsi mas, 8.000. Kangkung sak sosor pak. Tahu sosor jenengan? Iki sak porsi mas. Nggih pak. Allah, ruang ngono enggak kangkung dhewe mas, aku mas. Aku njaluk tolong masak nang kene. Sak sosor 8.000. Ya Allah. Saya katakan ke teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan taubat nasuh. Kamu ojo balen. La haula wala quwata. Ya sih coba sekali waktu mek ngono ae rasane. Jenenge bebek niku dari mulai bebek kelelep sampai bebek nelongso niku ono ning kono kuwi. Bebek nelongso, bebek menderita, bebek sumpah itu jejer. Itu hanya ada di Indonesia, Bu. Negara yang itu makanan itu ya wis makanan khasnya apa? Indonesia niki sing apa jenenge? Mbolah. Oh, aneh-aneh makanan niku. Hanya ada di Indonesia. Mana orang luar itu? Delok Indonesia niku lho. Ayo. Rawon setan, es demit. Adem amit-amit maksudnya. Mie akhirat. Ono mie akhirat. Saya itu penasaran, oh posisi mie akhirat ini. Masuk saya kepingin melihat alam barzah itu. Saya coba dulu alam barzah. Yang namanya promonya itu nih, ini kertas nih kan ada itu promonya itu kan. Lezatnya seperti jannatun na'im. Masya Allah. Pedasnya seperti neraka jahim. Kreatif Bu, yang nulis tuh kreatif. Tak panggil sama salah satu petugasnya, kurang sitok mas. No bapak, iki mine lurus sirotol mustaqim. Anda kalau masuk Sidoarjo tinggal bawa catatan aja, macam-macam dari segala alam, beda madhab, beda alam, atau antar alam itu ada di sana. Ada semua, Masya Allah. Nasi surga, rawon neraka, ya, ada semua. Lah ya gak cocok. Orang Indonesia itu panganan itu apa namanya? Allah, sampai setan diri kewalan bingung kate mangan opo nih. Nang kabeh dipangan wong, rawon setan. Terus apa maneh? Mie setan, ngoten niku. Sampai setane dhewe bingung kate mangan apa. Itu belum yang namanya bahan peledak semua itu, coba lihat. Bakso itu dari seluruh bahan peledak ada. Nggih toh? Bakso mercon, nuklir, granat, sampai beledek. Lho ngene kok wedi ambek corona iki lek rugi karo panganane. Lagi mboten Pak. Rugi karo kok panganane ya Allah. Sudah ya? Nah, jadi akibat 4 kelalaian inilah yang kemudian manusia menjadi terdampak di dalam dosa. Baik ibu-ibu, kemudian yang ketiga,
Ya, yang ketiga faktor yang menyebabkan turunnya iman itu adalah maksiatan. Maka berhati-hati dari segala kemaksiatan, baik maksiat itu besar maupun maksiat itu kecil, karena maksiat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa akan kerusakannya. Ya, maksiat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masalah kerusakan zahir, batin, dunia, agama. Itu bisa rusak gara-gara maksiat. Ya. Merusak anak-anak, merusak karakter, merusak keluarga, merusak ekonomi, itu maksiat. Pasti ada maksiat di sana. Coba dievaluasi, maksiat pengaruhnya. Ya. Sampai ada seorang ulama menyatakan, subhanallah, gara-gara suatu maksiat yang aku lakukan mempengaruhi karakter binatang-binatang piaraanku dan istriku berubah. Bayangkan, gara-gara kemaksiatan yang aku lakukan, karena suatu maksiat yang aku lakukan itu merubah perangai, merubah karakter binatang piaraanku. Yang mungkin ayam biasanya bertelur nggak bertelur, yang bisa kuda makan rumput dengan enak nggak doyan makan, rewel rambutannya, itu bisa jadi dihubungkan dengan dosa. Itu binatang itu. Itu nanti ibu lihat di dalam kitab Adab wa Dawa. Sudah punya? Bab ad-dunub wa atharuhu, dosa dan pengaruhnya. Itu dahsyat sekali, ibu. Dahsyat sekali. Jadi, karena suatu dosa yang aku lakukan itu mempengaruhi karakter binatang piaraanku, dan karakter istriku berubah. Mungkin agak berani dengan suami, itu tidak lain, coba evaluasi maksiat yang kita lakukan. Atau suami yang peranginya kurang baik, coba dievaluasi. Coba evaluasi. Makanya dalam menghadapi semua keburukan yang ada, pertama yang kita lakukan adalah istighfar. Apa yang perlu kita istighfari? Nah, kadang-kadang gini, loh, kita kan sudah ini, Ustaz, sudah melakukan ini dan itu, sholat malam sudah, baca Quran. Itu kan sekarang. Betul nggak, Pak? Itu kan sekarang. Yang lalu bagaimana? Apa dosa-dosa kita yang semuanya kita ingat? Nah, yang nyelempit itu bisa jadi menjadi masalah. Awas, perhatikan. Kadang-kadang kita sholat malam sudah, baca Qurannya sudah, Ustaz, sedekah sudah. Itu kan sekarang. Itu satu. Yang dulu bagaimana? Oh ya, kalau dulu banyak. Ya, apa dosa yang dulu pasti semua kita ingat, Ibu? Dan apakah sudah semua kita sesali? Belum. Pasti ada yang saya katakan selilit. Apa selilit itu? Hah? Sesuatu yang tertinggal, yang nggak kita ketahui di situ. Ya, karena mungkin saking banyaknya dosa kita dan sudah cukup lama waktunya sehingga kadang-kadang terlupakan. Kita pun belum minta istighfar akan dosa-dosa ini. Mungkin kita durhaka sama orang tua kita, atau mendolimi tetangga kita, mendolimi teman kita. Ya, awas dulu ya, jangan sampai diremehkan seperti ini. Atau ada orang minta tolong kepada kita, tapi kita pura-pura nggak bisa nolong, padahal bisa. Itu bisa menjadi masalah di kemudian hari itu, Ibu. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub dikasih ujian yang luar biasa itu, sakit nggak pernah sembuh dan bertambah parah sakitnya, ditambah lagi ekonominya hancur habis. Itu ternyata apa? Ada orang miskin datang ke rumah Nabi Ayub minta tolong karena ada orang yang mau mendolimi dia, dan dia minta tolong Nabi Ayub, bukan minta tolong harta, enggak, tolong Nabi Ayub nasihati orang yang akan dolim supaya nggak didolimi katanya, orang miskin. Nabi Ayub mengabaikan orang miskin yang minta biasa. Kalau yang minta tolong orang-orang biasa banyak kurang dapat perhatian, termasuk kita nanti. Coba
kalau yang datang ke rumah kita, Mbak, aku mau tulen ke rumah jenengan. Kalau orang miskin itu selalu nggak ada waktu. Tapi kalau orang kaya, sami kan acara ta, ya ono saja nih, wis gak apa-apa wis, engko tak tunda. Ngono. Karena kaya yang datang. Ini kedoliman yang kita lakukan. Dan ini dosa, dan itu akan menjadi masalah di kedepan hari itu. Nah, kayak ini kan kita nggak tahu dosa ini. Betul apa enggak? Kayak begini-begini kan nggak tahu kalau ini dosa. Makanya kadang-kadang kita dikasih masalah-masalah yang ruwet. Kenapa? Bisa jadi dosa seperti ini masalah. Makanya solusinya Pak, istighfar. Dan istighfar kita tujukan, ya Allah, mohonkan aku mohon istighfar kepadamu, aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang aku ketahui dan dosa yang tidak aku ketahui. Karena dosa yang kita ketahui itu banyak. Benar nggak? Hah? Dosa yang tidak kita ketahui banyak apa enggak? Kita istighfari itu. Kita istighfari. Atau anak-anak kita yang dulu taat kemudian tiba-tiba berubah menjadi buruk. Satu misal. Ternyata apa? Dulu pernah kita sombongkan di hadapan orang tentang kesolihannya, tentang kealimannya, itu bisa jadi. Itu akan dirubah oleh Allah, anak kita menjadi kurang baik. Atau suami dibanggakan, ternyata berubah, ternyata pernah kita sombongkan. Lah menyombongkan ke orang lain itu musibah. Dirubah oleh Allah istri kita, dirubah oleh Allah suami Anda. Itu karena suatu dosa. Makanya langkah pertama apa? Perbanyak istighfar, perdalam istighfar, perkuat istighfar dengan catatan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang aku lakukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dosa yang aku ingat maupun dosa yang telah aku, itu istighfarnya caranya. Kalau kita ngelihat sekarang ya kita nggak punya dosa, seakan-akan ngaji terus, gimana tidak? Iya apa enggak? Sekarang alhamdulillah Ustadz setelah ngaji saya nggak pernah maksiat, maksum. Masya Allah. Maksum apa mesum? Itu caranya. Jadi maksiat itu jangan diremehkan, walaupun bentuknya apa jangan diremehkan. Karena maksiat itu dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, maksiat itu seperti racun kepada tubuh. Gitu loh. Imam Ibnu Sirin pernah terlilit hutang nih, sampai nggak selesai. Ada apa ini? Kok bulet hutangnya? Akhirnya dia sengsara dengan hutangnya itu, dia menderita dengan hutangnya itu, dia berkeluh kesah dengan hutangnya itu. Akhirnya beliau muhasabah diri, evaluasi, ketemu ternyata apa? Aku disiksa dengan hutang-hutangku ini itu karena dosa 40 tahun yang lalu. Allah, saya coba tak tanya, 10 tahun yang lalu kita melakukan dosa apa? Tak ingat. Saya pun demikian, makanya istighfarnya perbanyak. Untuk apa? Menebus infak, untuk menebus dosa, baca Quran untuk menebus dosa. Dosa yang mana? Yang tidak kita ketahui. Coba dievaluasi. Dengan jujur hati kita datang kepada Allah, dengan jujur hati kita menghibah kepada Allah, ya Allah hambamu lemah. Kan kadang-kadang penyakitnya menungso niku Pak, ngapunten sangat. Nek ono keberhasilan itu dia yang diikutkan, kesibukannya itu yang diikutkan. Ngerti kesibukannya? Ngerti kesibukannya? Kesibukan itu artinya apa jenenge? Keikutsertaan kita dalam kesuksesan itu loh. Dinisbatkan kepada pengalaman dia. Coba kalau ada keberhasilan kita satu saat, keberhasilan dalam hal apa, terus ada orang nanya, Samin kosok berhasil ceritanya piye Mbak? Ayo rata-rata apa Pak? Jawabnya apa rata-rata? Hah? Wis ceritanya dawa Mbak. Ceritanya dawa Mbak. Tak ewangi jungkir walik. Padahal nggak jungkir walik dia.
Tak ewangi gak ngerti, kesel, gak putus asa, ya datang pelatihan saya datang. Saya belajar ke manajemen, saya datangi orang-orang yang ngerti akuntansi. Aku datang kepada orang-orang yang ahli. Aku terus kemana Allah? Nah, ini kadang-kadang menjadi selelet nantinya itu. Ternyata kita nggak punya kemampuan. Begitu dikasih sesuatu nggak punya kemampuan kita. Ditampakkan oleh itu nasihat dari Allah Ta'ala. Jelas ya? Makanya ibu nanti kalau ditanya kok suaminya melejit, ceritanya piye toh mbak? Jawabnya seperti Nabi Sulaiman. Apa bu? Apa gunanya? Hada min fadli Rabbi liyabluwani am ashkur am akfur. Selamat kita. Selamat kita. Ditanya kok sukses, ceritanya gimana? Jenengan keluarganya kok? Hada min fadli, ini karunia Allah untuk nguji saya. Saya syukur atau saya kufur. Tapi biasanya kalau keberhasilan begitu kan gak ngono jawabannya. Halo, gimana biasanya? Mbak, suami jenengan kok begitu nganut? Oh, dalam mbak ceritanya mbak. Saya tahajud, saya Senin Kemis. Apanya? Ambek aneh. Seakan-akan dari ikhtiar kita kan, itu akan diuji oleh Allah dengan keburukannya nanti. Ayo tunjukkan Senin Kemismu, tunjukkan tahajudmu. Bukan di situ kamu bersandar kepada amal-amalmu, ditampakkan bukan itu, Allah yang nolong kamu. Jelas? Makanya kalau melihat anak-anak sukses lancar di pondok ngene nganut, diatur ngene nganut, isi ujian. Jangan banggakan dengan anak yang lain. Jangan, tapi berlindung kepada Allah dari musibah di balik itu. Kan ini nanti satu saat bisa berubah Pak, berubah, sangat berubah. Sesuatu itu bisa berubah. Kesetiaan suami bisa berubah apa enggak? Mulai cemas. Bisa berubah. Makanya terus berdoa kepada Allah, nggak usah bangga. Bersyukur kepada Allah. Baik, yang terakhir yang menyebabkan iman berkurang adalah nafsu ammarah bisu', nafsu yang buruk, nafsu yang selalu ngajak kepada kejahatan, nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, nafsu ammarah bisu'. Nah, ini poin pertama dari sebab-sebab berkurangnya iman. Ada berapa tadi? Dari dalam diri sendiri? Ada 4. Satu apa? Kebodohan. Yang kedua apa? Apa? Kelalaian. Kelalaian tadi ada berapa ibu? Ada 4. Kemudian yang ketiga apa? Maksiat. Kemudian yang keempat apa? Nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk. Untuk pertemuan akan datang, insyaallah kita lanjutkan sebab-sebab mengurangi iman dari eksternal. Ya. 3 perkara perusak iman, itu materi yang akan datang. 3 perkara perusak iman. Ya. Apa saja 3 perkara itu? Pertama, syaitan. Akan kita bahas rinciannya pada pertemuan akan datang. Yang pertama apa? Syaitan. Yang kedua, dunia dan kelezatannya. Dunia dan fitnahnya. Yang ketiga, lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak, itu 3 perkara perusak iman. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, kurang lebih mohon maaf, yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.